Assalamualaikum. Hai sahabat hebat di provinsi manapun kalian berasal. Hidup ini cuma sekali. Jadi kenapa enggak kita buat lebih berarti? Yuk bareng-bareng kita belajar berkembang dan menciptakan versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan lupa, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Apakah kamu kenal dengan dirimu sendiri? Ya, dirimu sendiri. Kenali dirimu ya. Sadari bahwa di dalam dirimu itu ada sesuatu yang tak terbatas. Maknanya apa? Kita ini memiliki potensi, kekuatan, dan kedalaman yang sering kali kita belum tahu, kita belum sadari ya. Jika seseorang ini benar-benar mengenali dirinya sendiri, ia bisa menggali kemampuan yang tak terbatas. Untuk apa? Untuk berkembang, untuk mengatasi tantangan, dan untuk mencapai tujuan yang besar ya. Kalau dalam sehari-hari potensi tak terbatas itu, banyak orang yang merasa terbatas oleh keadaan. Tetapi sebenarnya bahwa keterbatasan itu ada di dalam pikirannya. Batasan terbesar itu ada dalam pikiran mereka sendiri. Contohnya, seorang anak dari keluarga sederhana yang tekun banget belajarnya hingga menjadi seorang ilmuwan yang besar. Ya, padahal dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tapi dia tidak membatasi pikirannya. Dia berkembang terus, dia tekun belajar, menggali ya, sehingga dia menjadi seorang ilmuwan yang besar dan tidak disangka dari keluarga biasa-biasa aja melahirkan seorang ilmuwan yang besar ya. Maknanya apa? Di dalam diri kita ini ada sesuatu yang tak terbatas. Maka jangan selalu membatasi pikiran kita. Oh, aku mah apa? Oh, aku mah cuman seperti ini. Tidak. Kamu itu istimewa. Di dalam dirimu ada potensi besar yang kamu belum menggalinya. Jadi sadari dan kenali dirimu. Gali potensi itu dan jadilah besar. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri ini penting banget. Kita tanamkan sadar diri. Sadar diri ini membantu keputusan yang lebih baik. Ketika kita mengenal diri kita, berarti kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang membuat kita bahagia, dan bagaimana cara menghadapi rintangan-rintangan atau masalah-masalah ya. Contohnya seorang pekerja yang memahami bahwa dia itu lebih cocok berwirausaha contohnya daripada bekerja sama orang, daripada bekerja kantoran contohnya. Sehingga apa? Sehingga dia berani mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah besar karena dia paham dirinya di bidang apa dan apa kemampuan dia. Ketika dia berani mengambil langkah besar tersebut, ya betul saja dia sukses di bidang itu ya. Maka teman-teman gali diri sendiri dan kenali dirimu sendiri ya. Kemampuan mengatasi tantangan dengan kesadaran bahwa dalam diri itu ada potensi yang sangat besar. Seseorang itu tidak mudah menyerah pada kesulitan ya. Contohnya seorang atlet. Contoh seorang atlet yang awalnya mungkin dianggap tidak berbakat ya, biasa-biasa aja. Tetapi dengan latihan dan tekad akhirnya meraih juara dan tidak disangka karena dia benar mengenali dirinya, karena dia tahu dia mampu dan dia bertekad untuk bisa. Makanya dia tekun latihan dan betul dia tunjukkan bahwa dia meraih juara ya. Bebas dari pengaruh negatif, teman-teman, bebaskan diri dari semua pengaruh negatif ya. Kenali diri sendiri berarti tidak mudah terbawa arus atau termakan omongan ya, termakan hasutan, termakan bisikan orang lain. Contohnya seorang yang memilih karir sesuai passion meskipun banyak orang meragukan pilihannya. Jangan
suka terbawa arus, misalkan kamu gak cocok di ini, kamu mah lebih baik seperti ini. Jangan dengarkan, karena kamu sendiri yang kenal diri kamu sendiri yang tahu apa karir yang sesuai dengan passionmu. Jadi gali diri sendiri, jangan dengarkan atau terbawa hasut omongan orang lain. Poinnya tadi dari beberapa bahasan tadi ya, ada poin pentingnya secara umum. Kesadaran akan potensi diri itu adalah melangkah pertama menuju perubahan besar. Adalah langkah pertama untuk menuju perubahan besar. Percaya bahwa batasan utama itu hanya ada di pikiran kita sendiri. Jangan selalu ikutkan bisikan pikiran yang ilusi. Kadang dia justru membawamu kembali ke masa lalu atau lompat ke masa depan yang belum pasti. Ya, kenali kekuatan dan kelemahanmu agar bisa berkembang secara maksimal, secara optimal ya. Berani mengambil langkah berdasarkan pemahaman diri sendiri ya, bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena melihat teman sukses di bidang tertentu kamu ikut-ikutan dan kamu tidak menggali diri kamu sendiri, kamu tidak kenal diri kamu sendiri, kamu ikut-ikutan. Belum tentu kamu bisa sukses seperti teman kamu yang dia mungkin lebih mengenali dirinya sendiri dan dia lebih tahu di bidang apa dia passionnya ya. Intinya, jika seseorang itu benar-benar mengenal dirinya, ia bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna, percaya diri, dan mencapai sesuatu yang mungkin sebelumnya dianggap tidak mungkin, sebelumnya dianggap mustahil. Nah ya, kalau seseorang sudah benar mengenal dirinya, dia akan mudah. Satu lagi ya teman-teman, berhenti menjadi orang baik ya, tapi jadilah orang yang sadar. Ya betul, ungkapan ini bukan berarti kita harus berhenti menjadi orang baik, tidak begitu, bukan begitu. Tetapi lebih kepada berhenti menjadi orang baik secara naif ya, secara naif, yakni selalu menyenangkan orang lain tanpa mempertimbangkan diri sendiri ya, mengetepikan diri sendiri, tapi selalu berusaha membahagiakan, menyenangkan orang lain ya. Sebaliknya, menjadi orang yang sadar itu berarti memahami situasi, tahu kapan harus bersikap baik, tegas, atau bahkan mengatakan no ya. Berani mengatakan itu. Kebanyakan dari kita selalu tidak enakan ya, tidak bisa bilang no ya, selalu ngikut padahal dirinya sendiri tersiksa ya. Jangan begitu, berhenti jadi orang baik, tapi jadilah orang yang sadar ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh di tempat kerja, kita ambil contoh yang simple aja. Kalau orang baik tapi naif ya, dia selalu membantu rekan kerja meskipun tugasnya sendiri terbengkalai, tugasnya sendiri belum selesai, tapi dia lebih menyenangkan temennya, rekannya ya. Dia membantu sampai dia kelar, sampai dia selesai, padahal dirinya sendiri masih berantakan. Nah sebaliknya, jika orang yang sadar, dia membantu hanya jika tidak mengorbankan tanggung jawab utamanya ya, dan berani berkata no ya jika dimanfaatkan. Jika dia sudah merasa aku ini dimanfaatkan nih sama dia, bilang no, jangan segan-segan. No ya, aku sendiri belum selesai, maaf ya, nanti kalau aku sudah selesai nanti aku bantu kamu ya. Bilang no, jangan selalu segan atau selalu tidak enakan ya. Kalau contohnya dalam hubungan ya, kalau orang baik tapi naif itu selalu mengalah dalam hubungan, meskipun dirinya sendiri merasa tersakiti, tapi dia lebih mementingkan, mengutamakan pasangannya demi kebahagiaan pasangannya ya. Itu baik tapi naif ya. Tapi jika orang sadar, lain, menghargai dirinya sendiri, menetapkan batasan dan meninggalkan hubungan yang toksik, yang tidak sehat, yang menyiksa batin dia. Dia berani mengambil keputusan dan bilang no, enough, cukup, sudah gitu. Dia berani seperti itu karena dia
sadar ya. Jadi orang yang sadar baik tapi naif itu menyiksa ya teman-teman. Contohnya dalam pertemanan ya, kita berteman ya. Kalau orang baik tapi naif itu selalu berkata iya. Agar apa? Agar dia tidak kehilangan temennya, meskipun dia merasa sangat tidak nyaman karena dia sangat takut kehilangan teman-temannya. Dia selalu bilang iya, apapun itu dia tidak menolak, tapi sebenarnya dia itu tersiksa ya. Tapi jika orang sadar, dia lain lagi, jujur pada diri sendiri, berani berkata tidak, no, dan hanya menjaga hubungan yang sehat aja. Nah ini baru yang benar. Enak hidup seperti itu. Orang berani mengambil keputusan, jika tidak sesuai bilang no. Jangan segan, jangan tidak enakan ya kepada siapapun itu ya. Kalau misalkan dalam keputusan hidup ya, kalau orang baik tapi dia naif, dia memilih jalan hidup hanya untuk menyenangkan keluarga atau menyenangkan lingkungan sekitar. Hidupnya seperti itu biar nampak kelihatan baik ya, tapi naif orang seperti itu. Dia menyenangkan orang lain sedangkan dia sendiri tertekan, sendiri tersiksa. Tapi lain lagi jika orang sadar, dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan dan pasti yang diyakininya. Itu kalau orang sadar. Nah orang seperti ini lebih enak, lebih baik, lebih bagus daripada baik tetapi naif ya. Kesimpulannya ya, secara umum menjadi baik tanpa kesadaran itu bisa membuat kita dimanfaatkan dan kehilangan jati diri ya. Kesadaran membuat kita tetap baik tapi dengan batasan yang sehat dan keputusan yang matang. Ingat itu teman-teman, jangan baik tetapi naif dan sendirinya tersiksa. Hidup bukan hanya soal menyenangkan orang lain ya. Kita sibuk menyenangkan orang lain sedangkan diri sendiri terbengkelai. Tapi juga menghargai diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain aja, tapi untuk menghargai diri sendiri juga. Ya, menjadi orang yang sadar itu berarti tahu kapan harus berbuat baik, kapan harus tegas, dan kapan harus berkata no. Ya, intinya berhenti menjadi orang baik yang selalu menuruti semua orang dan mulailah sadar akan nilai batasan dan harga diri kita sendiri. Ya, teman-teman, kenali dirimu. Sadari dirimu bahwa di dalam dirimu ada potensi yang tak terbatas ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk jadi lebih baik. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe ya. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.